Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barak Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih sehat ya, masih semangat buat ngejalanin hidup kalian sehari-hari, masih tetap optimis buat ngadepin berbagai macam masalah pola kehidupan kalian. Berbagai macam cobaan yang datang, emang kita harus berani dan tetap kuat untuk menghadapi. Walaupun masalah nggak terselesaikan, setidaknya kita pede buat ngadepin. Intinya masalah akan berlalu, yang terpenting kita berani dulu. Iya nggak sih? Iya, bisa bicara masalah kehidupan tuh nggak ada habisnya. Apalagi masalah rumah tangga ya. Nih kadang pasangan-pasangan yang baru nikah tuh pengenalan diantara kedua belah pihak ya kan. Masa-masa adaptasi di lingkungan keluarga istri, di lingkungan keluarga suami ya kan. Ya gimana rasanya sih menjadi orang baru ya kan. Memiliki circle baru, memiliki keluarga baru, ya toh. Kadang ada yang nyaman hidup di rumah mertua, kadang ada yang risih hidup di rumah mertua. Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang merasakan baru mengalami kehidupan di lingkungan yang baru, di lingkungan ya yang sebelumnya belum pernah rasain, agak asing mungkin kan ya, kadang nggak nyaman ya toh, penuh dengan insecure, nggak pede, mau keluar dari kamar pun canggung ya toh, kepingin cerita sama mertua pun kadang malu, nggak bisa. Tapi tenang aja, hal-hal semacam itu tuh udah terbiasa dan wajar, rata-rata ya kayak gitu. Kalau toh kita menjadi menantu baru ngalamin hal kayak gitu, masih proses adaptasi ya wajar. Tapi jangan diterus-terusin sikap canggung yang seperti itu. Kita harus lebih mengenal mertua ya toh, dekat dengan keluarga pasangan kita ya toh. Ya namanya mertua ya kan sama, menjadi orang tua kita juga, dan kita juga wajib dekat biar saling kenal, sharing. Bukan berarti kita mendekati karena kita akan ada perlunya, yang enggak ya. Peran orang tua itu penting buat kontrol dalam kehidupan kita. Yang namanya orang hidup kan harus ada kontrolnya, harus ada sharing centernya. Nah disitulah peran mertua. Ya, selain dekat sama orang tua kita dikala kita udah berumah tangga, kita juga perlu dekat dengan mertua. Bukan berarti kita memiliki rumah tangga baru terus kita harus tetap dekat sama mertua dan orang tua dan kita nggak mandiri. Bukan berarti ketidakmandirian. Yang namanya dekat kan sharing center, tukar pikir, itu kan perlu buat keseimbangan. Namanya juga masih belajar di dalam kehidupan yang baru, ngebangun rumah tangga baru, buat pendewasaan, ya toh. Terus gimana solusinya sih kalau kita nggak ngerasa nyaman di rumah mertua? Ya, kalau toh kalian rasa tetap nggak nyaman di rumah mertua ya, kalian harus punya tempat tinggal sendiri. Minimal ya kalau belum punya rumah sendiri, nggak satu atap sama mertua, yang ngontrak. Iya nggak sih? Ya kan kayak gitu. Lu kepinginnya nyaman, tapi nggak mau ngontrak ataupun nggak mau bikin rumah, ya sama aja bohong. Iya kan? Itu proses kok, bagian dari proses. Kalau kalian terbiasa sama mertua, mencoba untuk berdamai dengan kondisi yang ada, melakukan pendekatan yang masif, lama-lama juga terbiasa, ya toh. Kalau gue sih kayak gini,
senengnya kayak gini, hidup sama mertua tuh kayak gini ya. Jadi kehidupan kita itu nggak loss. Ada keseimbangan, ada warningnya, ada controllingnya gitu. Yang namanya orang kan harus ada controlling, ada keseimbangan. Iya toh? Nggak selalu apa yang kita pikirkan itu baik buat kita. Dan gimana kita bisa mengetahui keputusan kita itu terbaik buat kita? Ya, kita butuh controlling, butuh sharing. Nah, disitulah peran orang tua dan mertua. Kalau toh kalian nggak nyaman, ya jangan diterus-terusin. Coba kita berdamai. Dan itu wajib juga, ya nggak sih? Kalau toh nggak mau satu atap sama mertua, ya kalian harus mandiri lagi. Ngontrak, kayak cari tempat yang bisa buat singgah, buat sementara. Dan nanti kalau udah punya tabungan ya bikin rumah, ngebangun rumah, beli rumah. Iya kan? Tapi yang namanya silaturahmi, hubungan keterikatan dengan mertua, dengan orang tua kan nggak mungkin kita ambil jarak gitu loh. Bukan niat kita untuk ngebebani, memberikan beban. Bukan niat kita untuk memberikan beban buat orang tua ataupun mertua. Yang namanya dekat kan butuh peran buat controlling, sharing center. Ya itu aja sih. Menurut gue tuh seperti itu. Penting loh buat controlling kehidupan kita. Nanti ketika kita udah tidak memiliki dan ditinggal sama mertua ataupun orang tua, kan kita harus menjadi sesosok orang yang dewasa, ya toh, bisa lebih tangguh buat ngadepin problematika kehidupan. Jadi selagi kalian punya mertua, selagi kalian punya orang tua yang lengkap, mertua yang lengkap, manfaatkanlah waktu dan momen-momen tersebut sebaik mungkin. Biar kita itu mendapatkan controlling yang baik, kehidupan kita pastinya lebih baik gitu, ya kan? Penting loh pendekatan secara masif ke mertua, ke orang tua. Itu penting buat sharing center, biar kita itu memiliki pemikiran yang lebih luasa, lebih luas, lebih dewasa dengan adanya peran mertua dan orang tua. Jangan menganggap diri kalian udah dewasa, udah bisa segalanya, udah tahu segalanya, jadi kalian nggak perlu buat sharing sama orang tua maupun mertua. Yaitu salah. Kembeliti namanya. Hidup itu harus fleksibel, harus bisa berdamai di dunia yang baru. Kita harus bisa menghargai kondisi, harus bisa mensyukuri waktu dan fasilitas yang ada, iya kan? Dengan kondisi yang ada. Jangan terlalu saklek, jangan terlalu ego. Wah, gue mah nggak betah di rumah mertua, males lah. Akhirnya apa? Kekeh memaksakan pasangan kita untuk hidup di rumah kita sendiri, rumah orang tua kita sendiri. Nah, kalau toh keegoisan demi keegoisan tetap dipertahankan seperti itu, ujung-ujungnya apa? Ada retakan di dalam rumah tangga dan bisa berkembang menjadi masalah yang besar. Tidak ada keseimbangan, kedewasaan, tidak ada solusi yang ideal buat kehidupan kita. Ingat, seenggak nyaman apapun kalian, seenggak suka apapun kalian tinggal di tempat mertua, ya kalian harus mencoba untuk berdamai, beradaptasi, memiliki pemikiran yang fleksibel, ya toh, karena itu penting dan sangat penting bahkan buat kehidupan masa depan kalian, buat pendewasaan kalian. Wah, gue mau males, di sono mah gue ngerasa kayak terbelenggu, kaku. Iya, tahu, paham. Kalau toh kalian nggak nyaman, ya udah, lu jangan satu atap sama mertua, lu ngontrak kayak, nah, lu ngumpulin duit buat kalau toh nanti udah terkumpul uangnya, ya lu
punya rumah sendiri. Tapi kalau toh kalian belum bisa ngontrak, belum bisa bikin rumah, kan mau gimana lagi? Ya kan, ya pindah-pindah, kadangkala di rumah mertua, kadangkala di rumah orang tua sendiri. Melakukan pendekatan selagi ada kesempatan. Kita perlu loh sharing center buat controlling, buat pemikiran yang lebih fleksibel, berdamai. Jangan terlalu saklek, jangan terlalu ego. Iya, entah itu istri, entah itu berperan sebagai suami, ya harus fleksibel, harus berdamai. Masa iya sih orang tua maupun mertua mau kita musuhin? Kan gak etis. Sok-sokan bener gitu kalau toh kita anggap mertua itu sebagai orang yang kaku, sebagai orang yang membuat rasa yang gak enak. Itu rugi sih kalau kalian punya pemikiran yang sedangkal itu. Jadi kita itu perlu memiliki pemikiran yang fleksibel. Kita harus mencoba adaptasi, berdamai dengan kondisi. Mertua pasti peduli, sayang ke kita. Kalau toh kita dekat sama mertua, dekat sama orang tua, mereka merasa ada peran di dalam kehidupan kita. Bukan niatan mau ngebebani, bukan. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman. Nih buat teman-teman yang masih ngebangun rumah tangga baru, yang masih seumur jagung belajar, ya kalian harus fleksibel lah, jangan terlalu saklek. Sesukses apapun, sepinter apapun, semenderita apapun, sekosong apapun, serendah apapun kondisi kalian, tetap kalian harus dekat. Kalian harus melakukan pendekatan secara masif terhadap orang tua maupun mertua. Buat controlling aja. Bukan memanfaatkan ya, bukan memanfaatkan dan bukan ingin mendapatkan privilege ataupun fasilitas, enggak. Buat controlling, sharing center. Karena apa? Kita kan harus selalu dikontrol kehidupannya buat keseimbangan, biar kita nggak terjerumus di jalan yang menyesatkan, nggak terjerumus dalam keputusan-keputusan yang menyesatkan, yang bahkan mungkin kadang membawa kita ke dalam jurang. Ya teman-teman, kalau toh lagi belajar berumah tangga ya seperti itu. Itu menurut pendapat saya pribadi, karena penting juga sih kita harus berdamai dengan kondisi yang baru. Jangan ada batasan, jangan ada kerenggangan hubungan di antara kita dengan orang tua maupun mertua. Karena mereka itu sesosok panutan buat sharing center, buat controlling kehidupan kita. Jadi jangan terlalu saklek ya, jangan terlalu ego, ya kan? Kalian harus berdamai dengan lingkungan. Iya, jalanin aja dulu, ya toh. Jangan menjadikan suatu hal yang rumit, biar nggak sulit gitu loh. Ya, rundingin lah sama pasangan kalian baiknya gimana, ya kan? Sesekali, 2 kali, tapi jangan terlalu ego dan jangan menghindar dari hal-hal yang tidak baik dah, berdampak buruk terhadap rumah tangga kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi baru buat kehidupan teman-teman di luar sana. Terima kasih. Dengan saya Baret Muji Pangestu di channel Bach Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe.